Salam jumpa dan salam sehat untuk anak-anak yang baik hatinya. Mari kita siapkan diri kita untuk belajar bersama materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Pada tema 6, kita akan belajar bersama teks eksplanasi. Waktu di tema 5 kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, yaitu sebuah karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Nah, teks eksplanasi termaksud teks non-fiksi karena dia berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta yang ada. Nah, kita lihat. Teks eksplanasi, teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Juga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Atau orang biasa mengatakan fenomena sosial. Ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Ya gitu. Juga ilmu-ilmu pengetahuan baru dijelaskan. Teks eksplanasi itu memuat fakta atau kenyataan, juga hubungan sebab akibat, tahapan proses, fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang dimasukkan dalam teks eksplanasi. Nah, ini ada fenomena-fenomena ini, ada misalkan gunung meletus, ada wabah misalkan, pandemi seperti saat ini, gerhana, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada struktur teks eksplanasi. Ya, yang pertama itu pernyataan umum. Dia memuat pernyataan-pernyataan umum tentang sebuah topik yang akan kita bahas. Yang berikut sebab akibat, hubungan sebab akibatnya seperti apa, atau penjelasannya seperti apa. Jadi menjelaskan fenomena itu terjadi, apa penyebabnya, akibatnya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pernyataan umum di paragraf pertama itu hal-hal umum misalkan mengenai gunung meletus. Nah, di paragraf kedua dia akan lebih dalam lagi penyebab-penyebab sehingga terjadinya gunung meletus dan akibatnya seperti apa. Misalkan begitu, ini fenomena alam bisa diangkat dalam sebuah teks eksplanasi. Dan yang ketiga ialah interpretasi atau kesimpulan dari sang penulis. Nah, ada 3 hal ini yang anak-anak perlu perhatikan ketika menemukan atau mencoba menulis teks eksplanasi. Nah, ada juga yang mengatakan struktur teks eksplanasi ini seperti ini. Ada 3 juga, pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Nah, hampir sama, hanya beda pilihan kata. Ya, pernyataan umum, hubungan sebab akibat itu bisa diganti dengan deretan penjelas. Penutup itu juga ada yang mengatakan sebagai kesimpulan dari sang penulis. Nah, ini contohnya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Matahari menghasilkan energi panas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berkat energi panas, beberapa kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Nah, anak-anak perhatikan masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama
itu dia hanya menuliskan fenomena apa yang terjadi. Ya, fenomenanya saja. Nah, paragraf yang kedua dia masuk lebih dalam, dia mau menjelaskan sehingga dikatakan penjelas atau hubungan sebab akibat. Nah, kalau di paragraf pertama dia hanya pernyataan umum ya tentang eh, panas atau tentang kalor atau tentang sumber energi matahari. Nah, di paragraf kedua dia menjelaskan lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Dan paragraf ketiga dia membangun sebuah kesimpulan atau interpretasi dari sang penulis. Dia kesimpulan dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, sang penulis menuliskan kesimpulannya seperti ini. Matahari menghasilkan energi panas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berkat energi panas, beberapa kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Nah, itulah kesimpulan atau penutup dari sang penulis. Berikut kita lihat masing-masing bagian. Pernyataan umum berisi tentang hal apa yang akan dijelaskan dalam isi atau dalam paragraf kedua. Bisa juga berisi definisi, pengertian maupun perkembangannya. Jadi definisi misalkan mau ambil topik tentang kebakaran ya, definisi kebakaran itu apa misalkan. Lalu sebab akibat atau deretan penjelas. Perincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. Nah, itu. Jadi dia menjelaskan lebih rinci lagi sebuah proses atau apa yang terjadi. Yang terakhir interpretasi atau penutup atau juga ada yang mengatakan sebagai kesimpulan, komentar hingga penilaian atau kesimpulan dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Jadi penulis ingin menyampaikan kesimpulan dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, teks eksplanasi banyak kita temui di ensiklopedia, di koran, di majalah-majalah ilmiah. Nah, itu banyak sekali anak-anak bisa menemukan teks eksplanasi. Nah, sekarang kita masuk cara meringkas sebuah teks eksplanasi. Kalau tadi ini kita belajar di awal membedakan masing-masing paragraf ya, pengertian dan masing-masing paragraf memuat apa. Nah, ini yang berikut kita mencoba untuk membuat kesimpulan. Yang pertama, bacalah teks dengan teliti secara berulang sampai paham isi bacaannya, dibaca. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Ya, lihat paragraf pertama pernyataan umum, paragraf kedua deretan penjelas, paragraf ketiga interpretasi atau penutup atau kesimpulan. Dilihat kata kuncinya apa. Oh, kata kuncinya tentang kalor, kata kuncinya tentang suhu. Nah, itu banyak kata kalor di paragraf pertama. Oh, di paragraf kedua banyak kata suhu. Nah, misalkan seperti itu. Lalu kita rangkai kata kunci tiap paragraf tersebut. Ya. Nah, yang berikut temukan kalimat utama dan tentukan gagasan utamanya. Temukan kalimat utama dan gagasan utama atau ide pokoknya apa. Ya, lalu tulis ringkasan teks eksplanasi dari rangkaian kata kunci dan gagasan utamanya. Tulis kembali. Oh, ini loh yang menjadi inti dari sebuah teks eksplanasi. Nah, demikian anak-anak, sampai jumpa lagi. Berikut tugas untuk anak-anak. Yang pertama, cari teks eksplanasi pada buku tematik 5F. Kalau sudah ketemu, bebas. Teksnya bebas. Kalau sudah ketemu, tuliskan bagian-bagian teks eksplanasi berdasarkan teks yang telah ditemukan. Jadi bagian pernyataan umumnya di mana, bagian deretan penjelasnya seperti apa, dan bagian kesimpulannya seperti apa. Dituliskan kembali. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga membantu. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa, mohon perlindungan dari Tuhan Yesus. Sampai jumpa.